Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada jawabannya. Insyaallah lanjutan materi yang kemarin. Kemarin sudah saya terangkan mengenai banyak teori-teori dan sebetulnya yang saya lakukan itu biasanya kebanyakan kalau saya memberikan ceramah di kalau di Belanda atau di Belgia atau saya ngajar di UGM untuk dokter calon-calon dokter spesialis. Jadi kekuatan yang saya lakukan perbedaan ceramah di sisi prakteknya. Jadi biasanya orang bertanya, kalau orang bertanya migrain itu apa? Ya udah maju saja yang punya migrain saya selesaikan. Ada orang berbicara saraf kejepit. Jadi saya jawabannya biasanya bukan sebuah teori tapi langsung selesaikan. Ada orang asma, ya asma langsung selesaikan saat itu juga. Jadi baru setelah kasus selesai, baru teori. Ya, insya Allah. Tapi untuk saat ini, saya akan coba sedikit 20 menit masalah teori sedikit. Ya, dasar-dasar pengobatan dalam Islam. Ya, insya Allah saya terangkan lagi. Saya ulang kemarin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan pengobatan ada berapa? Ada 3. Ya, pengobatan ada 3. Kalau Rasulullah mengatakan 3 berarti bukan 2, bukan 1, bukan 5, 3. Nah ini prinsip dasar dalam pengobatan. Ada berapa? 3. Nah kalau kita berbicara secara umum, kalau kita sekolah ya dalam bidang sains biasanya kita berbicara masalah sebuah proses. Proses biasanya kita paham ya, ada sebuah sistem. Ini ada input, ini ada bahasa Inggris, ya saya pahamnya bahasa Belanda. Output, ya. Nah, input. Jadi sistem pengobatan itu selalu ada 3. Ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, ada perbaikan sebuah sistem. Nah, kalau dalam kita berbicara masalah tubuh manusia, kita berbicara tubuh, kita berbicara asupan atau nutrisi, kita bicara pengeluaran sampah. Jadi prinsip pengobatan 1, ya, ada 3 ya. Yang dimasukkan adalah yang baik-baik. Ya, sebaik-baiknya nutrisi apa? Madu. Jadi yang baik itu dimasukkan. Sampah diapakan? Dikeluarkan. Racun dikeluarkan, jangan dibalik. Racun dikeluarkan, yang baik-baik dimasukkan. Sistem diapakan? Sistem jaga keasliannya, diperbaiki, bukan dipotong-potong. Ingat ya, sistem itu tubuh separah apapun juga bisa kita selesaikan, asal apa? Jangan ada yang dipotong. Ini penting ya, jangan ada yang potong. Nah, oke, saya akan lanjut di sini dikit. Jadi sistem pengobatan ada 3. Nah, perbaikan sistem sini kemarin udah saya sampaikan, tidak akan saya ulang lagi ya. Perbaikan sistem. Jadi perbaikan sistem sini dalam Quran ada 5 sistem dalam tubuh. Ya, saya ulang dikit kemarin ya. Sistem pertama apa kemarin? Nutfah. Nutfah adalah bertemunya sel telur dan sperma. Nutfah sifatnya kita sudah tidak bisa otak-atik lagi. Karena dari ayah dan dari ibu. Sudah terjadi. Nah, yang kedua apa kemarin? Alaqah. Alaqah apa nih? Sistem darah. Jadi darah yang sehat, ya ingat, darah yang sehat, dia tergantung apa? Nutrisi plus oksigen. Ya, nutrisi plus oksigen dan sistem yang baik. Jadi nutrisi yang baik, sistem pencernaan yang baik plus oksigen diolah oleh sistem pernapasan yang baik, terjadi darah yang sehat. Ya, ingat ya. Darah sehat terjadi kalau seandainya apa? Nutrisinya baik, sistem pencernaan baik. Ingat ya. Yang dimasukkan yang baik, sistemnya harus baik. Oksigen harus baik, udara baik, sistem pernapasan juga harus baik. Nah, kalau seandainya ada orang yang kekurangan nutrisi, kekurangan darah, kekurangan zat besi, kekurangan magnesium, kekurangan vitamin B, kekurangan vitamin D, yang salah di mana? Di mana yang salah? Sistemnya. Bukan nutrisinya. Kebanyakan kita fokus pada nutrisi.
Jadi ada satu keluarga, ada anak kurang vitamin B, kurang vitamin C, kurang apa? Zat besi, tapi yang hanya satu anak saja, padahal makannya sama. Berarti yang salah siapa? Bukan di nutrisi, bukan apa? Inputnya, tapi sistem tubuhnya. Ya, oke. Saya lanjut lagi, insya Allah. Jadi prinsip pengobatan yang kita tahu, racun itu bukan dimasukkan. Jadi sistem obat-obat yang sifatnya racun tidak boleh masuk. Sampah-sampah harus dikeluarkan. Jangan dibalik ya di sini ya. Oke. Nah, sistem harus kita perbaiki. Saya ulang lagi, saya masuk ke materi, tidak akan ulang banyak. Materi yang berikutnya lagi, ada basis pengobatan dalam Islam. Ya, ini penting nih. Kita sering hafal ya. Fi kulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, ini apa ya? Tiap penyakit ada apanya? Ada obatnya. Ini fi kulli da'in dawaun. Ini harga mati. Jadi di sini semua penyakit mau apapun juga, mau autoimun, mau HIV, ya, mau kanker, lupus, semua bisa diselesaikan. Saya banyak nangani kalau di pasien-pasien yang HIV. HIV bisa diselesaikan semuanya. Kecuali ada satu yang tidak bisa. Perhatikan ya, perhatian. AIDS bisa diselesaikan, bisa sembuhkan. Kecuali, ada kecualinya. Pengalaman saya, ini dengar ya. Bapak-bapak, perhatian ini penting nih. HIV, AIDS bisa diselesaikan. Kecuali, ini pengalaman saya banyak menyelesaikan orang-orang HIV. Kecuali, apa yang tidak bisa? Karena akibat sodomi. Akibat sodomi, tulang anus yang udah rusak, tidak bisa diselesaikan. Karena tulang ekornya hancur. Kalau tulang ekor hancur, sumber satu-satunya organ yang paling Allah sebutkan paling banyak apa? Tulang ekor. Kalau tulang ekor hancur, sudah tidak bisa disembuhkan. Kalau hanya autoimun leukemia bisa selesaikan. Thalassemia bisa. Jadi tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan, tidak ada. Ya, kecuali kalau udah tulang ekor hancur, itu tidak bisa lagi. Akibat dari sodomi. Maaf, ini saya mau menerangkan sedikit ya. Kenapa orang sodomi tidak bisa selesaikan? Ya, sambil contoh. Ini maaf, agak ini sedikit. Ini supaya menarik perhatian. Jadi nggak kelihatan di sini. Saya kesini dikit ya. Masih ibu masih kelihatan sini ya. Oke. Ini. Nah, coba perhatikan. Ini nggak apa-apa. Ini untuk ilmu ya. Perhatian ya. Kenapa tulang ekor hancur? Orang-orang akibat dari apa? Semua penyakit bisa selesai. HIV bisa selesaikan. Kecuali hasil dari sodomi. Kalau yang tulang anusnya sudah hancur. Perhatikan ya. Ini lihat. Ini ada tulang ekor, ini ada anus. Perhatikan ya. Ini ada tulang ekor. Jadi tulang ekor itu bentuknya seperti ini, ada sini kan ya. Nah, ada anus. Jadi kalau kita nekan, mau BAB perhatikan ya. Nekan, dia turun, anus terbuka. Nah, kalau udah selesai, dia naik lagi, dia nutup lagi. Ya. Fungsi tulang ekor kalau ditekan, kebuka. Nah, ini nutup lagi. Nah, bagi orang-orang yang ini jadi pada prinsipnya otot anus ini kalau tulang ekor persis ada di sini, lurus, tidak melintir, tidak ketarik. Dia kalau ngebuka bisa ngebuka 100%, bisa nutup 100%, 0. Ketutup rapat dan buka maksimal. Jadi BAB bisa lancar. Nah, jadi tulang ekor tuh fungsinya dia ditekan dari dalam. Dari dalam baru ini terbuka. Naik. Ya, maka tuh orang yang duduk ketekankan dia tulang ekornya, dia nggak mungkin kentut. Maka itu Jumatan kalau sudah lama duduk ketiduran, nggak usah wudhu lagi, nggak mungkin kentut. Karena kentut itu kalau apa? Diangkat dikit. Nah, baru. Ya. Nah, jadi selama orang duduk, kalau orang bersandar, tulang ekor masih bisa ngebuka, dia masih bisa kentut. Maka itu dalam Jumatan, selama orang masih duduk, nggak usah wudhu lagi, karena nggak mungkin kentut. Ya, paham ya? Nah, di sini. Oke. Orang yang ambeien, perhatikan, selama tulang ekor persis pas, dia bisa ngebuka, bisa nutup, dia bisa buka maksimal, bisa nutup maksimal. Untuk orang yang tulang ekornya kepelintir, badan muter, ketarik, tulang ekor tuh dia nggak bisa apa? Jadi ngebukanya nggak maksimal, nutupnya tidak maksimal. Yang harus 0 kan?
dia ngebuka masih ngebuka. Sehingga usus pun ketarik. Dia usus masih bisa turun. Nah inilah disebut ambien. Ambien adalah penyakit di mana tulang ekor apa? Melintir. Jadi ambien, tulang ekor diteluskan lagi dia akan maksimal. Hanya ada stadiumnya, stadium 1, 2, 3, 4. Paling dari kalau dia 4 bisa turunkan jadi 3. 3 jadi 2, 2 jadi 1. Ya paham ya? Nih. Nah sekarang saya terangkan kenapa orang yang apa? Sodomi. Maaf ini nggak apa-apa untuk ilmu ya. Di masjid untuk ilmu. Biar kita paham. Lihat. Tulang ekor kalau kita dorong, kita nekan ya. Dia ke bawah, dia ngebuka. Jadi anus itu ngebuka, nutup, tergantung apa? Tulang ekor. Tulang ekor ke bawah, dia ngebuka. Jadi yang ngatur itu tulang ekor, bukan dibalik. Sedangkan pada sodomi, yang dibuka apa dulu dia? Anus dulu. Tulang ekor tidak. Nah kalau berkali-kali, nah pas udah hancur di sini, tulang ekor hancur, tulang anus hancur, tulang ekor itu kayak gantung. Hancur dia setelah itu. Jadi inti kekuatan manusia ada di mana? Di tulang ekor. Kalau tulang ekor sudah hancur, sudah. Dia mau penyakit apapun juga, imunnya akan turun, tidak bisa direm lagi. Nah, akibat dari sodomi, nah ini laknat. Ya. Tapi, kalau hanya karena suntikan, karena anak yang sebelah itu pengalaman saya bisa menyelesaikan. Maka itu saya ngecek kalau orang yang datang saya HIV, kan saya suka ceramah masalah HIV dan datang saya ngecek orangnya pakai pampers nggak? Paham kira-kira? Kalau pakai pampers udah nggak bisa lagi. Paham kalau pakai pampers? Kenapa nggak bisa diobati? Karena udah tidak bisa nahan BAB. Jadi udah bolong, loss. Nah itu udah tidak bisa diapa-apakan. Jadi udahlah, itu udah kita ngajarkan supaya dia tobat. Tobat sebaik-baiknya tobat sampai akhir hayat. Tuh saya juga nggak akan nyoba-nyoba untuk menyelesaikan. Paham di sini ya? Oke. Nah sekarang saya akan berbicara masalah ini. Setiap penyakit ada penyakit obatnya. Kecuali apa? Kecuali apa nih? Kecuali tua plus mati. Saya ambil contoh. Orang tua usia 70 tahun. Ya, organnya sudah menua 50%. Tinggal 50%. Jadi kita bisa menyelesaikan orang tua sampai level berapa? 50% saja. Jadi kalau orang tua kita sembuhkan level 70 tahun. Kalau dia 80 tahun, kita sembuhkan sampai usia 80 tahun yang sehat. Jadi jangan tawar sampai 50, nggak bisa. Ya. Jadi kalau orang tua, penyakitnya bisa sembuhkan, tapi selevel apa? Usianya. Jadi jangan ngotot. Ya. Nanti orang penyakit lutut yang masih muda-muda bisa kita selesaikan, ya kita maksimalkan. Kecuali tua dan mati. Ini harga mati. Penyakit, jadi gini, saya kasih pengalaman dikit menangani ini ya pengobatan. Kecuali tua dan mati. Ada prinsip bahwa kematian tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Ya ingat ya, kematian tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Terus fungsi pengobatan apa? Fungsi pengobatan apa? Kalau memang mati nggak bisa diundurkan. Jadi mengobati bukan memperpanjang umur. Ya, jadi kalau ada seorang dokter nakut-nakuti, Pak ini kalau nggak mati. Nah ini berbahaya. Ini menyalahi akidah. Ya, tidak boleh seorang dokter nakut-nakuti, Pak ini kalau nggak ini bapak anak bisa mati. Tenang aja. Ya, sambil contoh. Di tangan siapapun enggak, hatta di tangan Rasulullah. Anak Rasulullah Ibrahim yang usia berapa tahun? 2 tahun. Kalau saatnya mati, saat meninggal. Rasulullah tidak bisa apa-apa. Walaupun di tangan orang yang terbaik, jadi jangan khawatir. Ya, jadi mati itu walaupun diracun seracun-racunnya satu paket, kalau nggak mati tetap aja nggak mati. Walaupun di kemo terus-terusan tetap aja nggak mati. Nutrisi yang sebaik-baiknya apa? Madu. Kalau saatnya mati, dikasih madu pun mati. Paham ya? Sebaik-baiknya mengeluarkan sampah apa? Bekam. Tapi kalau udah saatnya mati, dibekam pun mati. Paham di sini ya? Jadi nggak ada hubungannya. Dengan pengobatan nggak ada hubungan dengan mati dan kehidupan. Sambil contoh. Orang sakit, datang ke dukun. Nggak ada hubungan dengan kematian. Bisa datang ke dukun, bisa dengan cara kedokteran barat, bisa dengan kedokteran
Islam. Nggak ada hubungan dengan kematian. Hanya bahayanya apa kalau kita datang ke dukun, pas mati, kita percaya kepada dukun, akhirnya kemana? Ke neraka. Ini yang bahayanya. Paham ya? Saya mau datang ke orang pintar, berobat ke sana, syirik. Pas jatahnya mati, neraka. Itu yang bedakan. Bukan sembuh, bukan mati, nggak ada hubungannya. Yang berbahaya ke dukun adalah pas sedang berobat, mati. Nah itu ke neraka. Ya. Bahkan berobat dengan cara yang baik, udah dengan cara ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, dengan cara sesuai dengan sunnah-sunnahnya semuanya, pas mati, memang mati juga. Tapi bedanya dalam rangka ittiba Rasulullah, mengikuti cara Rasulullah, mati insya Allah dalam kebaikan. Husnul khotimah. Ya. Nah, berobat menurut metode barat, yang seharusnya dimasukkan yang baik-baik, ini masukkan racun. Pas mati. Misalnya, nah ini nilai sendiri lah ya. Jadi pas mati yang mudah-mudahan karena kalau udah tahu ilmu bahwa tidak ada obat yang haram. Ya. Tidak mungkin haram itu tidak mungkin menjadi obat. Ya. Karena ingat pada prinsipnya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tuh hati-hati. Kalau orang udah sakit tuh hati-hati. Jangan main darurat ini darurat, ya. Ingat karena sesuatu yang masuk haram ke dalam tubuh kita, berapa? Berapa lama tubuh dalam sel kita? 40 hari. Yang haram masuk ke dalam tubuh kita, 40 hari baru dia usia sel kan 40. Pas setelah, nah maka itu masuk haram, berapa? Yang tidak diampuni, haknya siapa? Sesuatu yang daging tumbuh dari yang haram, haknya siapa? Haknya neraka. Ya, maka itu kalau kita sakit akhir-akhir hayat, jangan main darurat saja. Ini kan darurat. Ingat, kaji halal haramnya. Ya, maka itu kalau orang tua kita sakit, jangan kelamaan, kesalahan kita adalah kita mau berusaha sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ada uang berapapun juga dikerjakan semuanya. Enggak perlu. Justru orang-orang, pengalaman saya kalau di klinik, apakah di klinik saya nggak ada yang meninggal? Ada. Ya, ada yang meninggal. Nah akhirnya kenapa? Keluarganya bersyukur. Karena kebanyakan pas sedang meninggal, kita ingatkan ini Pak, udah kondisi udah nggak bisa diapa-apakan. Sekarang udah aja fokusnya kepada husnul khotimah. Kalau mau memperbaiki, lakukan aja yang baik-baik, masukkan yang baik-baik saja. Ya, pas saatnya meninggal, anak udah nggak usah diapa-apakan kan mau dioperasi nih. Kalau di rumah sakit, udah bawa pulang, anaknya kumpulkan saja. Ya berkumpul baca Quran saja, kumpul nggak usah diapa-apakan, udah tua. Ya, mau 70, 80, 70, 80 jangan dioperasi, jangan diapa-apakan. Udah terima saja, jaga seperti apa adanya, fokus untuk husnul khotimah. Ingat, husnul khotimah adalah kesembuhan mutlak, kesembuhan yang hakiki. Ya, ingat ya kalau untuk orang tua nanti, kita semua punya orang tua kan? Kalau di akhir hayat, jangan sampai kita memaksimalkan ikhtiar itu dengan dimasukkan ke ICU. ICU kira-kira yang tinggal siapa di sana? Sendirian. Ya kan? Sendirian. Jangan biarkan dia sendirian. Kumpulkan anak-anaknya, baca Quran. Ya, sebab ICU tidak memperpanjang usia. Tidak memperpendek usia. Ya. Nanti kalau nggak di ICU mati, tenang aja. ICU nggak ada hubungan dengan kematian. Kalau udah parah-parahnya, bawa ke rumah. Ya, lebih baik nggak ada hubungannya. Kalau saatnya meninggal. Hanya bedanya pas meninggalnya kita anak-anak di sekeliling. Ya, kita ingatkan akhirat, kita ingatkan, ditalkinkan, ya. Jadi ujungnya adalah kebaikan. Karena target kesembuhan total adalah husnul khotimah. Oke, paham di sini ya? Yang jangan sekali-kali darurat kita mencari kesembuhan datang kepada dukun. Karena yang berbahaya pas matinya ujungnya mana? Neraka. Itu yang bedakan. Ya, mati nggak ada hubungannya. Nah, tua dan mati. Terus ada lagi lanjutan hadis ini. Jadi fikul lidain dawaun ada lanjutannya. Nah, ada syaratnya di sini. Syaratnya apa? Syarat ini semua penyakit ada obatnya. Syaratnya apa? Kita tahu apa? Sebabnya. Sebabnya, ya, kita tahu sebabnya apa? Penyebabnya apa? Ya, nah, bertemu dengan apa? Bertemu dengan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat. Ini penyakitnya bertemu dengan obatnya. Jadi ini disinilah sebabnya, kita tahu penyebabnya, dan kita tahu tindakan yang tepat. Contoh rematik. Rematik penyakit kronis enggak? Kronis kan seumur hidup, karena nggak tahu penyebabnya. Kalau kita tahu penyebabnya, jadi mana boneka kemana-mana? Ada boneka? Ada. Saya kasih contoh sebentar ya.
Nah, saya kasih contoh bentar. Biar agak paham. Ini biar sambil kita cerita hadis sambil ngasih contoh dikit-dikit ya. Nanti insya Allah praktek. Siapa yang rematik bisa kita selesaikan ya. Jadi rematik itu bisa yang sakit semuanya di sendi, beradu semuanya, kaku tangan, itu bisa selesaikan langsung kendor semuanya. Ya, ini perhatikan. Ini ada boneka, ya. Ini terdiri dari kecil-kecil. Di dalam ini ada per. Nah, ini kan kenceng nih berdiri kan ya. Kalau pernya saya tekan, saya kendorkan, dia apa dia? Jatuh. Kenapa? Jawabnya? Kendor. Jadi di antara ini ada apa? Sela-sela. Ya, ini kekendoran. Kalau kencengan dia gini. Yang normal tuh orang tegak masih bisa bergerak. Ini normal. Tulang belakang masih bisa apa? Bergerak, masih bisa berputar. Masih bisa gerak semuanya. Ya, tangan masih bisa, kepala masih bisa. Tapi kalau seandainya tulang belakang kaku, ke sini. Lihat kayak robot. Nah, ini berbahaya. Ya, sudah berbahaya. Nah, oke. Saya terangkan, jadi penyakit tubuh manusia, kalau kemarin dalam Quran saya terangkan, fakasona izoman lahman. Apa kemarin artinya? Rangka dibungkus dengan daging. Ini yang paling sempurna. Apa? Sistem yang paling sempurna itu di situ. Rangka dibungkus dengan daging. Jadi manusia itu Allah tidak berbicara organ. Dia hanya berbicara rangka dibungkus dengan daging. Jadi dalam penciptaan manusia Allah tidak berbicara organ. Organ tidak disebut. Tidak ada satupun dua ayat mengatakan aku ciptakan liver. Ada enggak? Aku ciptakan pankreas. Aku ciptakan paru-paru. Allah enggak nyebut organ. Dalam proses penciptaannya. Artinya apa? Organ hanya bagian dari sebuah daging yang nempel di mana? Tulang. Jadi organ masuk ke dalam daging. Jadi semua penyakit organ penyebabnya apa? Rangka. Rangka yang melintir. Ya nanti saya terangkan. Oke. Saya terangkan lagi. Jadi penyakit rangka itu ada dua. Fakasona izoman lahman. Aku bungkus rangka dengan daging. Ini penyakit ada dua. Ini kekendoran. Kalau kencengan. Kalau kekencengan artinya ini sela-sela apa? Yang ini? Tulang ini jadi rapat. Di antara sendi semuanya kenceng. Kayak robot. Kenceng semuanya. Jadi penyakit hanya dua. Kekencengan dan kekendoran. Hanya dua saja. Nanti baru diturunkan. Kalau kencengan solusi diapakan? Dikendorkan. Kalau kendor, dikencengkan. Itu saja semua di situ semua penyakitnya. Sederhana enggak? Nanti kalau nggak percaya nanti lihat aja ada penyakit-penyakit yang rematik berarti kencengan kan ya? Jadi sendi-sendi semua sakit. Leher sakit, semua leher. Berarti solusinya apa? Dikendorkan. Kalau udah dikendorkan, baru nanti ada jarak. Kalau udah jarak, langsung semua ini ya udah tangan bisa bergerak normal tanpa sakit. Jadi rematik bisa selesaikan dalam waktu berapa lama? 10 menit, 5 menit. Paham nih? Orang nggak ada yang percaya. Saya kalau di Belanda banyak nangani kemarin kasus rematik banyak. Ya, yang sakit semuanya. Bisa lutut yang beradu, tangan yang apa? Ini semua sakit. Semua nanti bisa diselesaikan langsung, ya. Tapi kalau kekendoran, perhatikan, kalau kendoran gimana artinya? Ini ada jarak kan ya? Kendor semuanya. Di antara sendi-sendi kendor. Klak bunyi semuanya. Kakinya flat. Apa flat betul ya? Flat, datar. Kaki datar. Terus kakinya bentuknya X. Kalau kendornya kendor sekali, jadi dia kendor, nggak bisa berdiri. Untuk kencangkan, dia harus meng-X-kan kakinya. Tangan kendor, nggak bisa ngangkat, nggak bisa megang. Untuk kencengin dia harus gimana? Harus dikencengin. Ada lihat orang gini? Nah itu kendornya ekstrim. Lama-lama nggak bisa jalan. Rahangnya kendor kan? Tambah pelintiran. Jadi nggak bisa nahan air liur. Karena dia nggak bisa nutup. Ya. Nah, ini penyakit kalau udah kendor, ada anak-anak udah ciri-ciri kayak gitu, pas puber berbahaya, nambah. Maka tuh anak-anak yang pakai apa namanya? Kalau ada orang yang pakai apa namanya? Rollator masih muda, jalan gini, itu langsung dikencengin dia bisa jalan normal. Ya, saya banyak nangani anak-anak. Anak-anak yang kelihatan udah gini, tangan udah mulai gini dah. Pokoknya kalau anak-anak yang tangan udah mulai gini, dia ngencengkan, berusaha apa? Menegangkan otot-ototnya. Kalau kakinya meng-X, karena kalau nggak di-X kan dia nggak ada. Dia X itu mencoba mengencangkan kaki. Nah baru bisa dia jalan. Kalau enggak, dia nggak bisa jalan. Dia harus apa? Meng-X-kan kakinya dulu. Tangan nggak bisa megang. Nggak bisa, jadi harus apa? Nggak bisa megang, harus ngencangin dulu. Ngencang. Nah baru bisa. Ya.
Nah, yang perahu tambah melintir. Nah, ini rahangnya nggak bisa nutup karena kendor. Kalau melintir jadi, paham ya? Nah, penyakit-penyakit itu bisa selesaikan. Nah, biasanya kalau ada anak-anak yang kayak gitu, di dalam kedokteran, mereka ngasih namanya macam-macam. Ya, ada penyakit karena penyakit otot, dikasih nama ALS, dikasih nama fibromialgi, dikasih nama autoimun, lupus. Jadi semuanya dikasih nama macam-macam. Ya, tapi nggak tahu solusinya. Kalau dalam Islam, tubuh dibagi dua, penyakit bagi dua apa? Kekendoran, kekencengan, udah itu aja. Ya, kalau orang gini berarti apa? Kendor kenceng. Kendor, gampang kan ngeliatnya? Ada orang badan gede atasnya, kakinya gini, kendor kan? Kaki flat udah pasti kendor. Paham ya? Nah, lama-lama kendor, dia jatuhnya kemana? Suka ke depan. Ya, bedakan, dia jatuhnya ke depan. Jadi pada anak-anak bisa dikaji, bisa selesaikan. Maka tuh anak-anak lumpuhnya bisa kelihatan. Sambil contoh ini. Ini untuk ilmu ya. Ada anak-anak enggak yang masih bayi, kalau bicara terus. Nah, biasa kalau seperti itu, lihat. Kalau leher lurus, normal. Tapi kalau leher melengkungkan, jadi ngorok. Jadi kalau ada, kalau orang anak-anak udah masih bayi ngorok, ya bicara kayak gitu terus, itu pas sedang jalan, dia nggak bisa jalan. Ya, oke cukup teori. Langsung praktek. Udah diingatkan, jadi saya nikan dulu ya. Oke, saya lanjutkan ini dikit lagi ya. Ini saya selesaikan ya teorinya. Tahu sebabnya, tahu tindakannya. Terus ini jadi sembuh itu syaratnya apa? Tahu sebabnya, tahu tindakannya. Terus plus apa? Plus biidnillah, izin Allah. Apa? Izin Allah. Jadi ada berapa syarat sembuh? 3. Tuh ada, kecuali itu ada mati ya. Tahu sebabnya, tahu tindakannya, plus izin Allah. Nah ini ada satu lagi syaratnya, satu, diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Jadi diselesaikan oleh siapa? Jadi ada solusi oleh siapa? Orang yang berilmu, ada ilmunya. Tidak ada solusi, tidak bisa selesai. Maksudnya tidak bisa selesai oleh orang-orang yang jahil. Nah, ingat di sini. Hadisnya jelas. Penyakit itu bisa diselesaikan oleh orang-orang punya ilmu. Kalau orang nggak bisa menyelesaikan, artinya apa? Nggak ada ilmunya, bukan gelar ya. Ingat ya, bukan gelar. Jadi prinsipnya, siapa yang bisa menyelesaikan, dia punya ilmunya. Walaupun dia profesor, gelarnya banyak, tidak bisa menyelesaikan, artinya dia apa? Jahil. Ingat, definisinya apa? Diselesaikan oleh orang siapa? Yang berilmu, tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang yang jahil. Jadi bukan gelar. Jadi, tapi saya udah diobati sama profesor ini segala macam, ahli semuanya, ahli spesialis banyak, tapi masalah nggak selesai. Ya iya jahil semuanya, walaupun dia bergelar. Paham di sini ya? Tapi nanti kalau ada kasus contoh ya, nanti kita lihat ya. Seandainya ada kasus, saya walaupun bukan dokter, saya hanya seorang tukang insinyur. Ya, tukang insinyur saya dulu kuliah di ITB, lanjut ke Belanda, jurusan aeronautik, pesawat terbang, struktur, konstruksi. Walaupun saya bukan dokter, tapi saya bisa menyelesaikan. Berarti untuk itu saya punya ilmunya, paham ya? Tapi kalau saya nggak bisa, ya saya jahil, gitu gampang. Ya, ada penyakit nggak bisa. Kalau saya bisa selesai. Ya. Oke, paham di sini urutan hadisnya? Jadi jangan lupa, jangan stop, penyakit ada banyak, ada syaratnya. Kecuali itu dan mati, syaratnya tahu sebabnya, tindakan tepat, plus izin Allah. Ingat ya, izin Allah. Kalau enggak, Allah nggak izinkan, nggak selesai. Dan itu ada diselesaikan oleh orang punya ilmu dan tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang jahil. Insya Allah. Oke.